lain, oi. Jadi Merah dengeng. Tuhan Yesus bilang waktu saya berdoa di kampung, dia bilang ini kasih dia pakai supaya itu darah Tuhan, dia bilang berkuasa penuh. Sesuatu akan Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Anggaplah ini darah Tuhan Yesus. Siapa jadi usah? Tahan dulu. Ya, pertahanan. Jenius. Sekarang kau sudah berusaha untuk memisahkan diri dengan segala apapun di dalam hal dunia. Kau sudah mulai merasakan itu pekerjaan Tuhan. Kasih mula-mula itu sudah masuk dalam diri kamu. Sekarang saya hapuskan itu. 1, 2, 3. Sebenarnya Ajelius ini dia ada sejarah. Yang tahu ini pastor, aslinya pastor kita, Pastor Joslon, Pastor James, saya, kami sekeluarga lah tahu. Dulu setelah dia itu, saya tidak ingat dia sudah pernah baptis kah tidak? Belum kah itu? Ya, belum. Yang berlaku tadi kan? Ya, Belum kan? Malam. Itu sudah ibadah di sini dan kami diam-diam saja karena itulah sesuatu yang melangkah mungkin salah satu pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kerinduan Adinam. Dalam itu diorang ada krisis. Lepas ibadah di sini, saya masih ingat. Kamu tahu kalau di bahagian area rumah tinggal Tuhan banyak pam. Jadi itu sudah selesai ibadah di sini. Tiba-tiba itu Ilin belum lagi menjadi keluarga kami. Dia masih tinggal di sana sama dengan Adinang. Ya Paul minta tolong supaya diorang ada penyelesaian. Jadi dalam masa itu, Pastor bilang di dalam hati saya, dia bilang kamu yang naik di sana menyelesaikan mereka. Ini jam macam 1:30 Pak. 1:30 pagi. 11 ada itu. Jadi masa susun ada. Diorang dibawa tunggu saya yang naik itu tangga sampai di tempat diorang ada di bilik si Ilin. Jadi saya seperti mama, saya rasa mas satu. Jadi dia bilang beginilah begitu, saya kasih konseling dorang suami istri. Dan itulah pertama kali mungkin Julius melihat seorang tanggung jawab ibu gembala. Betul? Pertama kali. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa cara yang saya mau buat. Jadi gembala sudah bilang, kau pergi saja, Tuhan yang bagi kau hikmat. Saya nasihat mereka saja. Dan yang melakukan keterusan adalah Roh Kudus sendiri. Dia pimpin Julius sampailah ke tempat ini dan sampai di tahap ini. Yang membimbing dia itu bukan orang, Roh Kudus. Karena dia punya keterbukaan dalam pintu yang kecil, dia buka hati dia dan sampai dia buka luas-luas. Dia terima itu didikan, dia terima itu didikan. Pada awalnya pun kita tidak nampak dia rajin ke gereja kan, tapi malaikat yang cari dia. Itu. Jadi itu sebenarnya
Yang menginjil dia ini Roh Kudus. Kita bertemu di sini, masing-masing kita ada pengalaman nih. Tapi kenapa Tuhan Yesus kasih ingat saya dia? Sebab mereka ini suami istri, itulah pengalaman tuh. Sampai mau pagi sudah saya pergi di sana untuk bagi dorong nasihat, dorong diorang supaya tetap percaya Tuhan. Begitu. Jadi saya tidak tahu yang apa yang si Julius buat itu pertolongannya dengan saya, sekalipun nilai itu kecil. Kamu tahu kan? Kadang orang memberikan kalau bukan iman, 1 ringgit saja pun orang pasti berhenti. Saya kasih tahu kamu. Ini kan pula tidak berhenti sampai ke 3 tahun. Tuhan Yesus yang kasih tahu saya. 3 tahun. Dia sumbang saya dalam nilai setiap bulan 60. Dia tidak berhenti. Tanpa dia beritahu siapa-siapa, dia sendiri. Masukkan. Setelah dia mulai, barulah itu malaikat masuk di badan si anak, beritahu kamu begini. Begitu. Sebab dia nampak ada seorang yang melakukan tidak berhenti dalam gereja ini. Itulah yang saya ingat. Oh, dalam hati saya sendiri pun dengar itu. Kalau Tuhan Yesus bercakap, dia bercakap di hati saya seperti orang, tapi saya tidak buka mata. Saya diam. Selepas membaca firman Tuhan, saya fokus mendengar suara dia. Ya, jantung pun begitu. Sebab dia bercakap di sini kan. Jadi bukan di sini itu bahaya tuh. Bisa di sini. Sebab itu firman masuk sini. Jadi kau masukkan tuh firman dalam hati, dia akan bekerja. Dan dia akan beritahu siapa itu orang yang Tuhan Yesus ingat. Jadi ini jangan bilang, oh si Julius dia puji loh. Jangan begini ya. Dalam nama Yesus itu dijawabkan. Ini adalah sesuatu pekerjaan Roh Kudus kepada kita semua. Nah, kesaksian dalam hidup dia menemukan jalan keselamatan. Sebab tadi pun dia cakapkan, dia bilang kami pun dia belajar sudah melakukan itu hukum Tuhan. Dia tidak mau sudah menginum, tinggalkan semua cara hidup yang lama. Itu adalah mula Roh Kudus bekerja sudah. Kasih mula-mula di dalam hidup dia. Jadi kita semua di sini masuk sudah di dalam alam roh. Kita masuk dalam alam roh pelihara itu. Kita punya kesatuan, unite dia bilang waktu kita berada di gunung tuh. Inilah itu. Ini. Jangan berhenti. Teruskan itu perjuangan sampai garis akhir. Itu. Jadi di dalam setiap kita menolong hamba Tuhan, menolong gereja, itu adalah senjata sebenarnya. Senjata sudah kamu mengalahkan itu setan. Sebab itu adalah kasih kuat, kasih. Dia bilang iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang terbesar? Kasih. Kalau kita lakukan ini dalam unite, betul-betul ini kasih, kita akan ada penerobosan. Jadi itu saja. Terima kasih.